Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rocky Marbun. Channel ini adalah channel pendidikan hukum dan pengabdian masyarakat. Eh, Kali ini saya akan mencoba untuk melakukan eh, pembuatan video tentang upaya paksa sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang upaya paksa, maka pemahaman secara umum yang diterima oleh masyarakat bahwa yang dimaksud dengan upaya paksa itu adalah seperti ini ya, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan. Memang secara normanya mengatakan seperti itu bahwa upaya paksa adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tapi pemaknaan itu juga merupakan menurut saya pemaknaan yang sebenarnya menyesatkan pemahaman dari masyarakat sehingga hanya menguntungkan bagi penegak hukum. Hal tersebut merupakan satu hal kewajaran ya, karena memang di dalam dunia pendidikan sendiri, khususnya di pendidikan hukum, semua buku ajar juga mengatakan hal yang sama, memberikan makna yang hal sama. Misalnya yang dilakukan oleh seorang penulis buku ahli hukum ya, Luhut Pangaribuan, mengatakan kalau kita lihat makna yang diberikan upaya paksa itu perbuatan penyidik penuntut umum yang sifatnya memaksa dalam mengumpulkan terangan. Nah, jadi fokusnya ke penyidik penuntut umum. Nah, kemudian Nicholas Simanjuntak, dia juga mengatakan hal yang sama. Upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik ya, dalam konteks penyidikan. Jadi lebih fokus ke penyidikan dan terminologinya kemudian ditekankan kepada penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan surat. Jadi sangat sifatnya praktis dan pemaknaan seperti ini memihak kepada penegak hukum. Atau misalnya Prof. Lubi Lukman, dia mengatakan suatu tindakan yang mengurangi hak tersangka dan terdakwa atau terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya. Ini masih lebih lebih bagus dibanding dua tadi ya, karena masyarakat menjadi tahu bahwa upaya paksa itu mengurangi haknya dan yang melakukan upaya paksa itu harus diawasi. Nah, kemudian Prof. Andi Hamzah, dia mengatakan bahwa upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum berupa, nah dia langsung kepada jenis model-model dari upaya paksa itu sendiri. Sangat bersifat praktis dan sangat menguntungkan penegak hukum. Ini wajar karena Prof. Andi Hamzah ini mantan jaksa. Nah, bagaimana seharusnya pemaknaannya? Kalau kita ingin berpihak kepada masyarakat, maka pemaknaannya harus bersifat fair. Tadi pemaknaan yang tidak bersifat fair karena lebih kepada penegak hukum. Kita lihat ini pemaknaan yang saya akhirnya rumuskan. Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum dari aparat penegak hukum berdasarkan undang-undang. Jadi setiap upaya paksa harus dalam bentuk undang-undang yang membatasi kebebasan dan kemerdekaan seseorang. Jadi orang itu tahu dia dibatasi kemerdekaannya, dibatasi kebebasannya, dasarnya harus dengan undang-undang. Nah, pembatasan tersebut hanya untuk kepentingan proses peradilan pidana. Jadi pemaknaan ini sifatnya umum dan masyarakat menjadi tahu bahwa dengan adanya upaya paksa kebebasan dan kemerdekaan dikurangi dan itu harus dalam bentuk undang-undang. Nah, sehingga kita perlu juga tahu bahwa jenis upaya paksa yang ada hari ini itu sudah berbeda ya dengan KUHP waktu pertama kali. Ada penetapan tersangka itu sekarang juga menjadi upaya paksa, penangkapan itu juga upaya paksa, penahanan upaya paksa, penggeledahan upaya paksa, penyitaan upaya paksa. Dasar hukumnya adalah putusan MK nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 dan KUHP. Ya, jadi putusan MK ini menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Waktu KUHP baru penangkapan dan penahanan saja yang disebut sebagai upaya paksa. Oke, nah ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai awal ya. Nanti berikutnya saya akan bahas tentang penetapan tersangka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.